Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari Jombang. Malam ini saya akan menjadi MC sekaligus yang menemani Bapak Ibu malam ini di acara webinar yang berjudul Setting Goal 2025 yang impactful, Bapak Ibu ya. Ini rasanya relevan sekali ya dengan kita yang baru mengakhiri 2024 kemarin dan baru saja menginjak di tahun 2025 dua hari ini ya. Mungkin teman-teman juga bingung ya, di 2025 ini harusnya itu setting goalnya yang seperti apa ya biar bisa powerful gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini tepat sekali ada pemateri kita ada Bu Varianawati dari Blitar. Beliau ini owner dari Pambayun Retail dan Klinik Minimarket. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ke acara inti, kita buka dulu acara hari ini dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Pak Judi. Pak Judi sudah siap? Sudah. Nah, itu monggo Pak Judi bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malam lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa safatain wa hadainahu najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah أو إدعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Pak Judi yang sudah membacakan tilawah di webinar malam ini. Ke acara selanjutnya, bacaan 3 karakter dulu oleh Bapak Burhan. Bapak Burhan sudah siap? Ya. Bapak Ibu minta tolong untuk mic-nya di-on-kan Ibu ya. Bapak Ibu ya, kita ikuti pembacaan 3 karakter SBC oleh Bapak Burhan. Monggo Pak Burhan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti ya Bapak Ibu, saya akan membaca 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Orientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Lalu meningkatkan kapasitas diri. Kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin.
siap memimpin dan dipimpin, berjuang untuk agama dan bangsa, berjuang berjuang untuk untuk agama agama dan bangsa, karakter bisnis, karakter karakter bisnis, bisnis, memastikan halal, memastikan halal, ahli dalam 4 pilar bisnis, ahli dalam dalam 4 empat pilar pilar bisnis, bisnis, membiasakan berinvestasi, membiasakan berinvestasi, hidup sederhana dan bersahaja, hidup hidup sederhana dan dan bersahaja, karakter muslim, karakter Muslim, muslim, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup, Al-Quran Al-Quran dan dan As-Sunnah menjadi acuan hidup, saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang, saling bersama untuk bersabar dan berkasih sayang, sayang, suka berbagi dan empati, suka berbagi dan empati, disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Burhan yang sudah membacakan 3 karakter SBC malam ini. Teman-teman, sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin menginformasikan bahwa di acara webinar malam ini kita juga membuka donasi, membuka infak bagi Bapak Ibu yang mungkin merasakan banyak manfaat dari materi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Faryanawati ya, dan mungkin mendapatkan banyak insight juga yang akan dilakukan untuk di tahun 2025 nanti. Untuk infaknya nanti bisa disalurkan melalui nomor rekening. Bisa ditampilkan Mas Eko untuk nomor rekeningnya. Ya, itu ada di kolom komentar Ibu ya. Bapak Ibu untuk nomor rekeningnya. Mungkin kita langsung aja masuk ke acara utama kita ya. Bu Ana sudah siap? Bu Ana? Siap. Ya. Gimana Bu Ana? Alhamdulillah. Monggo Bu Ana mungkin bisa dimulai materinya Bu Ana ya. Baik, terima kasih Mbak Bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbil alamin. Apa kabar nih teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia ya. Sehat dan bahagia ya ini. Nah teman-teman, alhamdulillah Allah beri kesempatan kita hari ini ya, nikmat sempat. Kemudian Allah beri kesempatan kita untuk nikmat sehat, mengenyam nikmatnya sehat. Kemudian kita bersilaturahim di sini, saling sharing. Semoga dengan hari ini kita saling sharing, nanti akan banyak manfaat yang bisa kita ambil, akan banyak hal yang bisa menjadikan kita ke depan tahun 2025 ini lebih powerful karena kita sedang berusaha untuk merumuskan goal yang impactful. Nah, goal ini sebenarnya adalah sebuah perwujudan dari doa-doa kita. Perencanaan kita yang sebenarnya adalah rentetan rangkaian dari doa-doa kita. Tentu sebagai seorang muslim, doa ini adalah senjata utama.
Namun ikhtiar ketika kita menjalankan, merencanakan dan menjalankan serta mengevaluasinya itu pun adalah bentuk dari ibadah kita sebagai seorang muslim. Teman-teman gimana kabar 2024? Targetnya Acif? Ayo siapa yang targetnya 2024 Acif? Boleh tulis di kolom komentar. Nih ada yang Acif? Alhamdulillah masih kok Acif. Ada yang lain? Yang targetnya Acif? Butika Acif, Alhamdulillah. Yang lain, siapa yang bukan hanya tercapai tapi terlampaui targetnya? Atau nih siapa yang targetnya belum tercapai? Lalu ingin ikut kelas ini, ikut webinar ini, siapa nih? Oh, malu ya. Atau siapa yang belum bikin goal? Wah, nggak ada yang jawab. Berarti semua sudah bikin dulu. Oh, belum bikin. Oh, Pak Arda, belum bikin. Ya, kita bikin bareng-bareng ya, teman-teman. Dari mana asal usulnya kita bikin goal, kemudian bikin goal itu yang kayak apa, kalau setelah bikin terus diapain, terus gimanain, gimana tuh kita nge-share goal kita ke tim kita. Oke, teman-teman. Sebenarnya materi ini eh, jika dibahasnya itu di Desember, insya Allah akan sangat powerful. Namun ini belum terlambat ya, masih tanggal 2, insya Allah. Masih ada beberapa teman yang belum melakukan ini, raker, belum melakukan annual meeting. Nah, mungkin hari ini, pertemuan kita hari ini, semoga nanti menjadi sedikit bekal ya untuk kita melakukan annual meeting, kemudian kita merumuskan goal kita. Oke, teman-teman. Nanti sama seperti biasa, kita akan ada sesi tanya jawab nanti yang dipandu oleh Mbak Pipit. Namun hari ini agak banyak yang saya sampaikan daripada yang kemarin sedikit slide. Mohon izin teman-teman untuk share screen. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah beri kemudahan kita untuk memahami ilmu yang sedang kita bahas dan Allah beri taufik kepada kita semua untuk menjalankannya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, ada yang masih bergabung dengan webinar SBC ini masih hari ini? Yang pekan kemarin belum ikut, 2 pekan kemarin belum ikut? Ada yang masih baru bergabung? Boleh bilang saya di kolom chat. Oke, ini Bu Sulis Budianto atau Pak Sulis? Ini sama Pak Sena ya? Pak Sena atau Bu Sena? Oh, Pak Sulis, baik. Eh, Bu Pipin, oh Bu Pipin juga baru bergabung. Selamat bergabung Bu Pipin. Oh Mas Sena, ya Mas Sena. Oke teman-teman yang baru bergabung, mungkin mohon izin untuk sedikit memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Bu Varianawati atau biasa dipanggil Bu Ana Pambayun. Saya asli Blitar, Jawa Timur. Lahir di Blitar, suami Penggo, apa asal Blitar, 3 orang anak, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah Allah perjalankan saya sebagai owner Pambayun Retail Group, satu bidang bisnis, perusahaan bisnis retail. Awalnya kita bergerak di toko grosir, lalu alhamdulillah kami buka cabang toko grosir, kemudian buka minimarket terpadu di mana ada fresh, ada sayuran, ada ikan seperti itu, ada pabrikan juga, Patria Mat Plus. Lalu berikutnya tanpa sengaja kita membuka satu divisi baru karena permintaan untuk ditemenin mikir, yaitu semakin banyak maka kita buka divisi baru yaitu klinik minimarket, membantu melahirkan minimarket dan mengobati minimarket yang sakit. Antrian di klinik minimarket membuat kami akhirnya membuat satu divisi baru yaitu Pambayun Retail Academy, yaitu satu
divisi yang lebih fokus kepada pembinaan ilmu-ilmu manajemen retail, kemudian membedah segala sesuatu permasalahan bisnis retail. Ini nanti ada grupnya sendiri namanya Sahabat Retail Pambayun. Nah, ini ada beberapa teman-teman di sini yang juga dari grup Sahabat Retail Pambayun. Teman-teman yang ingin bergabung nanti silahkan bisa japri ke saya atau ke teman-teman di nomor kontak yang tertera di flyer kemarin. Nah, untuk hari ini teman-teman di SPC Sukses Berkah Community seperti yang disampaikan Mbak Bibit dan juga Mas Eko di pekan-pekan kemarin, SPC Sukses Berkah Community sebuah komunitas yang di situ tentu saja anggotanya para pengusaha muslim yang sedang ingin mengembangkan kapasitas dirinya melalui 3 sumbu, yaitu sumbu keimanan, sumbu ilmu, kemudian semakin bersemangat untuk belajar, dan sumbu amal atau sumbu leadership. Nah, di SPC ada beberapa chapter ya teman-teman. Kita tergabung di chapter Kerjo, Kediri, Jombang, namun akhirnya bergabunglah Tulungagung dan Blitar. Nah, itu sekilas tentang SBC. Teman-teman dipersilahkan kalau mampir lewat Blitar, silahkan mampir. Semoga bisa ketemu itu ya, nanti bisa janjian dulu. Karena saya akhir-akhir ini berganti nama jadi Bu Toyib ya, karena sering sering tidak pulang. Jadi nanti kita bisa janjian dulu. Oke teman-teman, malam ini untuk setting goal 2025 yang impactful, kita mulai dari yang mendasar dulu. Semoga teman-teman yang sudah levelnya, sudah pernah bikin goal beberapa kali, ini semakin menjadi reminder ya, nanti recharging agar nanti goalnya lebih impactful lagi. Goal impactful, ini adalah impian semua orang, semua pengusaha. Bahkan goal ini bukan hanya di aspek bisnis saja, tapi di dalam aspek-aspek kehidupan yang lain kita itu perlu menetapkan goal. Ada dikenal misalnya 7 aspek kehidupan, itu 7 aspek goal ya. Yang salah satunya memang bisnis. Kita lebih mengerucut malam ini untuk goal bisnis, namun sekali lagi sebagai pengusaha muslim, bisnis bukanlah urusan dunia. Tetapi bisnis ini adalah urusan akhirat. Bisnis bukan hanya tentang untung dan rugi, tapi tentang surga dan neraka. Maka di sini teman-teman kita saling mengingatkan, saling menguatkan agar kita tidak hanya bersahabat, tidak hanya berkeluarga di dunia saja, tapi semoga kita menjadi keluarga nanti di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan goals yaitu SMART ya. Apa sih syaratnya kita bikin goal? Itu SMART. Ya, SMART artinya yang pertama S-nya spesifik. Jadi goalnya itu jangan bersifat general atau umum, tapi yang lebih rinci, lebih detail dan lebih jelas. Contoh kalau ingin punya perusahaan besar, besar itu yang bagaimana, cabangnya berapa, omsetnya berapa, karyawannya berapa, gitu ya, lebih spesifik. Measurable akhirnya terukur. Ya, tindakan untuk mencapainya itu terukur. Artinya perlu ketika kita melakukan tindakan eksekusi goal nanti ada ukuran-ukuran yang bisa kita baca. Jadi kita perlu membuat sebuah dashboard dari pelaksanaan goal kita. A-nya itu achievable. Artinya goal itu dapat dicapai. Bukan seperti memindahkan gunung ya, atau seperti Roro Jonggrang atau seperti Bandung Bondowoso. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar bisa dicapai ya. Lalu untuk mencapainya kita perlu memiliki sumber daya yang cukup. R-nya adalah dari SMART, itu R-nya adalah relevan. Artinya berkaitan antara upaya yang kita lakukan dengan hasil yang ingin kita capai. Kalau teman-teman pernah ini ya rekrutmen karyawan, cita-citanya jadi pengusaha sukses, hobinya tidur, nggak relevan itu antara kebiasaan antara upayanya dengan hasil yang ingin dicapai ya, maka nanti perlu relevan. Kemudian time base atau memiliki tenggat waktu tertentu. Pengen punya 10 cabang, kapan? Gitu ya. Jadi ada tenggat waktunya. Nah, teman-teman, dalam kita membuat goal, selain kita tahu bahwa goal kita harus SMART, tapi kita harus menyiapkan beberapa dasar atau acuan untuk
merumuskan goal. Bukan potong lagi revisi terus. Ibu. Sip. Mohon maaf, si kucil sedang merayu. Nah, kita lanjut. Ada beberapa acuan analisa yang ada beberapa acuan data yang bisa kita pakai sebagai analisa dalam kita menentukan goal. Yang pertama adalah tentang analisa SWOT ya. Di analisa SWOT ini S-nya strength, W-nya weakness, ini adalah di internal kita, strength-nya kekuatan, weakness-nya kelemahan. Jadi kita mengenali tidak hanya terlalu pede atau terlalu pesimis. Benar-benar kita clear mengenali apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita. Lalu OT-nya itu adalah apa yang menjadi peluang kita dan apa yang menjadi ancaman kita dari pihak eksternal perusahaan kita. Jadi kalau SW itu internal, OT-nya itu eksternal. Dari analisa SWOT ini teman-teman, kita akan mengetahui secara holistik sebenarnya keberadaan perusahaan kita itu seperti apa. Apakah ketika perusahaan kita itu tutup, maka dengan mudahnya konsumen mendapatkan barang atau layanan dari perusahaan lain. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, berarti sebenarnya ada ancaman luar biasa dari pihak luar, yaitu dari kompetitor. Nah, kalau ternyata bisnis kita itu kita tekuni, kita kembangkan bisa, kita tambahin cabang bisa, kita scale up bisa, berarti masih sangat banyak peluang untuk kita kembangkan. Nah, analisa SWOT ini biasanya itu dibuat oleh leader, manajer, dan kita sebagai owner. Walaupun semua membuat, bisa jadi analisa SWOT ini akan berbeda dari setiap jenjang leadernya. Karena kita mempunyai view yang berbeda. Jadi view-nya owner dengan view-nya manajer dengan view-nya leader berbeda. Maka tetap perlu kita membuatnya bareng-bareng. Bukan membuat bareng-bareng, tapi semuanya membuat gitu ya. Itu tentang analisa SWOT. Kemudian berikutnya, selain analisa SWOT, kita perlu membuat DIMDIS atau daftar isian masalah dan daftar isian solusi. Ya, ditulis masalahnya, kemudian kendalanya atau hambatannya, lalu pemenuhan kebutuhan sumber daya apa yang harus kita lakukan. Misalnya kurang modal nih, pasti banyak yang ngaku ya, kurang modal. Atau karyawannya, timnya kurang, atau tempatnya kurang luas, alatnya kurang canggih, alatnya banyak yang rusak, misalnya seperti itu. Itu pemenuhan kebutuhan sumber dayanya. Nah, kemudian setelah itu digandengi dengan kita membuat solusinya. Nah, karena nanti teman-teman ketika kita membuat goal sebenarnya hanya perpaduan dari dua hal, yaitu penyelesaian masalah dan perencanaan pengembangan. Nah, di perencanaan pengembangan maka kita mengusung aspek-aspek pertumbuhan dari bisnis kita. Apakah yang tumbuh marketnya, materialnya, money-nya, main-nya, maka itu adalah harapan atau pengembangan kita di pertumbuhan. Atau bisa jadi perbaikan, atau bisa jadi goals-nya itu adalah pengadaan baru, ya, atau pertambahan. Jadi kalau pertumbuhan itu satu, tapi semakin besar, kalau pertambahan itu dari satu menjadi dua. Kalau pengadaan dari tidak ada menjadi ada. Kalau perbaikan dari yang kurang benar menjadi lebih diperbaiki menjadi lebih benar lagi. Nah, teman-teman, acuan dalam merumuskan goals ada 4, tapi yang sering dilakukan itu biasanya ada 3. Jadi kita bisa membuat yang pertama, kita menganalisa laporan laba rugi, ya laporan keuangan, laporan cash flow-nya dari buku kas, apakah cash flow kita itu lancar atau operating cash flow OCF-nya positif.
Apakah laporan laba rugi kita itu bisa menceritakan kepada kita dari setiap angka yang muncul itu bercerita. Oh ini naik karena ini, oh ini turun karena ini, oh di sini ada peluang, oh di sini ada ancaman. Oh ternyata pertumbuhan atau CAGR-nya sekian. Nah, ini juga kita bisa membaca seberapa sehat bisnis kita melalui neraca bisnis kita. Itu dari aspek acuan data laporan keuangan. Nah, kemudian kita juga bisa meramunya itu dari acuan daftar masalah dan daftar solusi tadi ya, di DIS tadi. Bisa di aspek 6M. Nah, kalau kami itu terbiasa membuat DIS-nya itu di aspek 6M. Apa saja? Man, money, metode atau sistemasinya, margin, peralatan, material itu produknya, dan marketing. Man, money, metode, material, margin, dan marketing. Nah, maka di situ kita menuliskan apa masalahnya dan apa solusinya. Berikutnya tadi, analisa SWOT tadi ya teman-teman, itu ketika kita buat, kita benar-benar pahami apa strength kita, apa weakness-nya, apa ancamannya, kemudian apa peluangnya, lalu kita coba membuat kekuatan kita untuk mengatasi kelemahan. Lalu kita pakai kekuatan kita untuk menangkap peluang. Lalu kita hilangkan ancaman dari peluang yang ada. Dan kita munculkan pivot dari pertarungan antara kelemahan dan ancaman. Maka kita harus melakukan pivot apa? Supaya kita bisa keluar, satu tindakan bisa membuat kita keluar dari kelemahan dan ancaman. Pasti ini pelik sekali dan seru sekali. Tapi bukan berat ya, bukan berat atau bukan pusing ya, tapi seru. Seru ya. Hindari kata-kata negatif supaya pikiran kita, mindset kita selalu positif dan kita selalu bahagia. Nah, teman-teman, hal keempat yang perlu kita perhatikan adalah ekonomi outlook 2025. Bagaimana prediksi perekonomian di Indonesia tahun 2025. Nah, kalau teman-teman bertanya kepada saya tentang laporan keuangan, insya Allah sebisa saya akan jawab. Kalau teman-teman itu menyampaikan beberapa masalah di bisnisnya tentang DIS-nya, insya Allah saya bisa bantu mikirin. Nah, tentang analisa SWOT, insya Allah itu seru sekali. Saya senang sekali menarungkan antara S, W, S, O, O, T. Kayak itu senang sekali. Nah, untuk yang keempat ini tentang ekonomi outlook. Ini teman-teman, kemarin 2023 ketika saya mengikuti GWU 10 di Yogyakarta, Coach Vivian Abadi itu, guru kita itu menyampaikan outlook 2024 itu adalah turbulensi ekonomi. Ternyata benar sekali, kemarin banyak hal-hal yang terdestruksi oleh beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi tekanan pajak, tekanan ekonomi global, informasi, kemudian tekanan dari Gen Z, ya itu semua membuat kita itu terkena turbulensi. Dan turbulensi ini ternyata masih tidak berhenti di 2024 aja, tapi lanjut ke 2025 dengan bentuk beberapa aspek turbulensi yang muncul di 2024 itu mengakibatkan kondisi-kondisi khusus di 2025. Dan ini pasti yang lebih afdol untuk menyampaikan ini adalah Coach Firman Abadi. Agar teman-teman bisa tahu ekonomi outlook 2025, maka hadiri GWU. Saya pun penasaran. Hanya satu yang saya dengar dari ekonomi outlook 2025 itu adalah tentang bergesernya market middle. Itu yang middle up itu naik menjadi up, itu kecil sekali komposisi persentasenya. Kemudian yang middle itu turun ke low banyak banget. Maka akan kita jumpai market middle itu kosong. Artinya teman-teman, beberapa strategi bisnis kita di 2025 harus mempertimbangkan kalau teman-teman membuat konsep untuk middle, coba ditelaah kembali. Karena ada ekonomi outlook 2025. Salah satunya adalah kosongnya market middle. Nah, teman-teman masih banyak lagi informasi tentang ekonomi outlook 2025 yang saya belum begitu paham. Jadi nanti teman-teman kita hadir bersama
di GWU bareng-bareng, insya Allah kita ketemu di sana supaya kita bisa menyimak ekonomi outlook 2025 agar apa yang kita rencanakan itu make sense, relevan dengan kondisi nanti yang akan terjadi, prediksi yang akan terjadi. Oke teman-teman, ingat ya, kalau mau tahu tentang ekonomi outlook 2025 nanti kita datang bareng-bareng di GWU 11 tanggal 8 dan 9 Februari 2025 di Malang. Info selanjutnya teman-teman bisa mendaftar menjadi peserta GWU dulu. Nanti teman-teman akan masuk ke grup Roadmap to GWU dan teman-teman akan mendapatkan banyak informasi-informasi lain dan ini adalah rangkaian dari kelas Roadmap to GWU. Ya, nanti akan Road to GWU. Nanti akan ada berikutnya kelas-kelas lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ke materinya dulu. Nah, teman-teman mungkin banyak sekali yang sudah mempelajari tentang bisnis model kanvas atau BMC. Nah, secara global BMC adalah kotak-kotaknya seperti ini. Ada berapa kotak ini? Ada 7-9 kotak. Ini bukan hanya dipakai di Indonesia, tapi dipakai seluruh dunia. Namun kita dari SBC ini lebih diperinci dan lebih mudah, lebih gamblang lagi, itu menjadi BRM. Business Roadmap. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah ikut KPB, itu akan lebih jelas di sini. Jadi kalau bisnis model Canvas itu tidak menuliskan goals-nya, tidak menuliskan realitas usahanya sekarang, atau kita tidak ada definisi dari bisnis kita itu apa. Tapi di bisnis roadmap itu ada tambahan kotak goals-nya, realitas usahanya sekarang. Jadi kita tahu sekarang kondisinya bagaimana, mau menuju seperti apa. Ini adalah salah satu contoh BRM dari kakak kelas kami ya, Pak Bintang. Nah, kemudian membantu misalnya definisinya adalah membantu orang untuk apa kayak gitu. Jadi kita tahu esensi dari bisnis kita itu apa. Kalau di bisnis model Canvas, Customer Relationship Management itu ya CRM aja. Tapi kalau di sini itu dibedah bagaimana pola distribusinya, bagaimana mendatangkan market baru, bagaimana mengelola market lama. Ya, itu dibahas dengan detail. Ini malam ini saya tidak bisa menjelaskan ini secara rinci, teman-teman. Nanti akan ada kelasnya sendiri. Semoga kita berkesempatan ya untuk ketemu lagi di kelas BRM. Nah, teman-teman, nanti ini masih saya sampaikan beberapa fundamental ilmu yang akan insya Allah akan kita butuhkan dalam kita merumuskan goal dan kita mengeksekusi strateginya. Yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan penjualan, kemana arah dari strategi marketing kita. Nah, kita bisa memakai Boston Metric. Di Boston Metric itu, teman-teman, kita metrik itu dibagi 4 ruangan. Yang di sini ada apa itu? Apa itu STAR? STAR itu adalah produk atau bisnis atau layanan yang paling banyak mendatangkan omset dan profit. Startnya apa? Kalau teman-teman toko berarti barang apa? Kalau teman-teman jasa layanannya apa yang paling mendatangkan omset atau profit terbanyak? Nah, kemudian ada namanya cash cow atau sapi perah. Produk atau layanan apa yang running well menghasilkan profit walaupun dia tidak begitu kita hiraukan. Ya, sudah running well. Nah, bisa jadi kalau teman-teman mempunyai beberapa bisnis, maka cash cow-nya apa, startnya apa, bisnis mana yang paling menghasilkan, bisnis mana yang itu cash cow, ya, kita udah tinggal aja, udah autopilot, udah terus menghasilkan susu, terus menghasilkan cash. Nah, kemudian di kanan atas ada question mark, artinya produk atau layanan bisnis baru atau bisnis baru yang masih dalam penjajakan nih. Bagaimana kita mendevelop, kita pegangi bisnis baru itu supaya menjadi star. Dan star nanti kalau sudah di autopilot kan di sistemasi bisa menjadi cash cow. Namun ada beberapa bisnis yang ketika atau produk atau layanan yang ketika kita lakukan penjajakan ternyata tidak worth it, ternyata tidak sesuai dengan market. Maka dia menjadi dog, yaitu produk atau bisnis baru yang gagal dalam menghasilkan profit.
Nah, teman-teman, kita harus mulai paham sebagai seorang owner, ini mana nih di 2025, startku mana, cash cow-ku apa, lalu aku mau menghadirkan produk baru, layanan baru apa nih sebagai Koisermat. Dan gimana tuh? Dognya tahun lalu 2024 kita cancel, kita delete. Lalu bagaimana kita menjaga agar Star, Casco, dan Koisermat yang baru nanti akan dimunculkan itu tidak menjadi dog. Semoga dipahami ya teman-teman. Lanjut. Nah, selain Boston Metric, kita juga bisa memakai unsolved metric terkait langkah dari strategi ekspansi market kita itu seperti apa. Ya, upsell-nya kita itu kalau tadi itu terhadap produk atau layanan kita, kalau ini terhadap eksternalnya, terhadap marketnya kita. Yang paling mudah, ya ini kalau kita baca unsolved metric ke bawah, ini adalah tentang marketnya. Ke samping itu tentang produknya. Yang paling mudah itu yang warna hijau. Yang warna hijau, market penetration, di mana kita mengelola atau menjalankan bisnis ini dengan produk lama, market lama, customer lama. Apa yang bisa kita push dari market penetration ini, yaitu ketika kita membuat pelanggan lama dengan produk lama ini, beli lebih sering dan beli lebih banyak. Artinya retention dan reputationnya yang kita tingkatkan. Bagaimana dia beli lagi, beli lebih sering, beli lebih banyak. Nah, berikutnya yang agak mudah lagi, tapi ada tantangan baru, yaitu ketika kita menghadirkan produk baru terhadap market lama. Ya, jadi bagaimana kita mendevelop produk atau layanan baru. Misal nih ada teman-teman yang bisnisnya apotek. Kira-kira mau mendatangkan layanan baru apa di 2025 atau mau menambahkan produk baru apa di 2025 yang itu akan didevelop, yang itu akan diperjuangkan, dikelola supaya itu bisa meningkatkan penjualan kita, meningkatkan profit kita. Ya, jadi produk development nomor 2 ini adalah produknya yang baru ditawarkan kepada market yang lama. Teman-teman distributor juga bisa melakukan itu. Teman-teman distributor biasanya dengan networking yang ada, jaringan yang ada, sangat mudah untuk menghadirkan produk baru jika memang sudah tercipta trust, kepercayaan pelanggan kepada kita. Nah, yang ketiga, teman-teman, yaitu ketika produknya lama, tapi marketnya baru. Artinya, kita menjual produk lama kita kepada market baru. Nah, jadi itu namanya market development. Nah, market development ini bisa berwujud kita misalnya kalau saya di toko ya, punya toko, ternyata dari database customer saya apa itu muncul kesimpulan bahwa oh ternyata pelanggan saya paling jauh masih di radius 2 kilo. Maka ketika kita melakukan market development, kita ekspansi market, saya mau apa itu ekspansi market ke 2 kilo sampai 4 kilo. Apa yang akan saya lakukan strateginya? Saya pasang banner, kemudian saya promoin, kemudian saya menjaring sosial media di radius tersebut. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk ekspansi market atau market development. Dan yang keempat, teman-teman, ini dikasih warna merah ya, karena ini lumayan effortnya tinggi, yaitu diversification. Diversification ini kita menghadirkan produk baru di market baru. Maka kita mendevelop dua-duanya. Kita mendevelop produknya, layanannya, kita juga mendevelop marketnya. Pasti ini butuh effort yang ekstra. Nah, maka teman-teman sebelum keempat, maka tentukan dulu market penetrationnya, strateginya apa. Kemudian produk development yang mau, produk baru apa yang mau dihadirkan. Baik itu teman-teman yang kuliner, ciptakan menu baru supaya marketnya nggak bosen. Kalau teman-teman wisata, ciptakan wahana baru, produk baru untuk teman-teman retail, layanan baru untuk teman-teman di jasa. Nah, dan jangan lupa ketika kita sudah punya fokus produk, sudah punya icon layanan, maka ekspansilah marketnya supaya enggak itu-itu aja. Itu adalah strategi bagaimana kita meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan.
Lanjut teman-teman, ketika kita sudah bisa menentukan goals-nya, tadi berdasarkan apa? Laporan keuangan, berdasarkan SWOT, dan berdasarkan DIMDIS, ditambah dengan Outlook 2025, ya tadi, kemudian di nafasnya itu ada strategi barometrik dan ansometrik, maka setelah kita menentukan goal, dalam menentukan goal ini, pelaksanaannya kita bisa membreakdown-nya dengan tool balance scorecard. Nah, di balance scorecard ini kita ada 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Maka buatlah goal kuantitatif berbasis keuangan. Mau omsetnya berapa targetnya? Mau targetnya laba kotornya berapa? Berarti margin berapa persen nih yang mau kita ambil nanti di 2025? Mau kita tekan biayanya seberapa? Lalu agar kita dapat laba bersihnya berapa nih pinginnya di 2025? Pertambahan asetnya apa? Kalau dulu punya pabrik, sekarang punya apa lagi? Gudang bahan baku kah? Kalau dulu punya 1 cabang, jadi 2 cabang kah? Gitu ya. Pertambahan asetnya. Kalau dulu tidak punya mobil pengiriman, sekarang punya mobil pengiriman mungkin. Jadi pertambahan aset apa? Itu goal kuantitatifnya. Nah, teman-teman, sebenarnya goal ini seperti satu hal yang bisa didorong di bawahnya itu oleh perspektif kepuasan pelanggan. Perspektif keuangan itu akan mudah jika kepuasan pelanggannya sudah didapat, ya. Maka kita perlu mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Kita terapkan customer relationship management, bagaimana kita merawat customer yang ada. Bagaimana kita service excellence sampai dengan pelanggan kita itu menjadi marketing buat kita. Dari mulut ke mulut, mereka saling gedok tular. Nah, bagaimana mereka itu menjadi melakukan referral, melakukan merekomendasikan bisnis kita untuk temannya, untuk saudaranya, untuk keluarganya, sehingga mereka menjadi marketing kita. Itu pasti awalnya dari kepuasan pelanggan, kemudian dirawat, kemudian terus diberikan service excellent dan customer experience. Customer experience itu adalah bagaimana kita membuat customer kita terkesan dengan produk atau layanan kita. Sehingga dia sekonyong-konyong koder, gak mau pindah dari bisnis kita. Nah, kalau ada kebutuhan misalnya, ini lagi mau keluar kok hujan, mau beli mantel, yang diingat barokah. Nih tokonya Mbak Bibit. Ya, karena sudah image brandingnya ke situ gitu ya. Itu saking ada kesan ya, ada customer experience. Ini ada juga service wow ya. Kemarin nanti kalau teman-teman ikut OYJ akan dibahas bagaimana BCA itu memberikan service wow mulai dari satpamnya, tempat parkirnya, kemudian apa tellernya sampai dengan afternya. Ya, itu service wow. Nah, kemudian teman-teman, kepuasan pelanggan tersebut akan bisa muncul jika internal proses kita beres. Bicara tentang internal proses adalah bicara tentang aspek operasional. Di dalam internal perusahaan kita ini udah beres apa belum? Produksinya, alurnya, sistem pelayanannya, ya. Kemudian semua manajemennya apakah di dalamnya sudah oke? Kalau sudah oke, maka membentuk kepuasan pelanggan itu serta-merta dan serta-merta goals keuangannya akan tercapai. Nah, internal proses yang beres tadi teman-teman perlu dikondisikan dengan perspektif learning and growth, yaitu bagaimana kita memberikan pelatihan, pembinaan kepada karyawan kita, sehingga karyawan kita mempunyai kompetensi yang unggul dalam jobnya masing-masing, dalam posisinya masing-masing, sehingga memberikan layanan internal proses yang baik. Banyak banget Bu Ana yang dipikirin, yes, betul. Tadi suruh nggak bikin SWOT, udah munyer-munyer. Suruh bikin DIMDIS, banyak banget kayaknya masalah saya, Bu Ana. Terus kemudian laporan keuangannya ini ceritanya bagaimana kok laporan keuangannya seperti ini, ya. Wah, banyak banget. Masih disuruh mikir ANSOF, Bastan, ya, BRM, Masya Allah. Jadi banyak tuh pekerjaannya. Listnya jadi terisi penuh. Jangan bingung ya, teman-teman. Jika semuanya penting, itu namanya nothing. Ya, maka kita harus memilih
Kalau kita harus bisa membuat skala prioritas, mana yang penting dan mendesak, itu yang dilakukan sekarang, yang dilakukan segera. Mana yang penting tadi tidak mendesak, walaupun tidak mendesak, tetap kita harus rencanakan segera supaya tidak menjadi penting dan mendesak. Mana nih dari semua tindakan yang kita tulis itu, rencana yang kita tulis, yang tidak penting tapi mendesak, maka mintalah bantuan orang lain sehingga tidak membuat kita itu waktunya hilang untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak penting walaupun itu mendesak. Itu bisa diwakilkan, cari tenaga dari eksternal. Tidak penting dan tidak mendesak. Ya sudah, tidak usah dipikirkan, ditinggalkan saja. Hati-hati kalau kita mau muhasabah diri dari 24 jam, sebenarnya yang kita itu pikirannya diisi oleh informasi-informasi yang kurang jelas, yang kurang berguna, dan itu malah membuat buyar perencanaan kita yang lain. Ayo, satu hari 24 jam kita scroll Shopee, TikTok, berapa nih? Berapa jam? Itu gimana tuh besok kalau ditanya Allah? Ya, nonton drama, nonton sinetron, ya Allah, boleh? Boleh. Tapi jangan sampai terdominasi oleh hal-hal tidak penting dan tidak mendesak. Oke, teman-teman, dalam membuat goals tadi, jika berbasis keuangan, misalnya goal omsetnya 20 M per tahun, amin. Goal profitnya 1 M setahun, amin ya Allah. Ya, atau goal pertumbuhan aset, itu misalnya tambah gudang produksi di 2 tahun. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah teman-teman, pasti ujungnya dari bisnis kita adalah profit. Masih ingat tentang balon bisnis yang minggu lalu kita bahas? Yang nyari duitnya kemana itu? Nah teman-teman, sebenarnya dari balon bisnis kemarin, itu kita bisa menemukan 8 tuas untuk up profit. 8 puas untuk up profit ini, yang pertama ketika kita melakukan efektivitas barang dan peralatan. Jadi di asetnya kita efektifkan. Jadi kita tidak beli peralatan yang kurang berguna. Nah, kita tidak menumpuk bahan inventory, ya inventory barang. Karena apa? Inventory bukan untuk dimiliki ya. Seperti cinta yang kita harus memiliki. Ya. Nah, yang kedua teman-teman, up omsetnya, tingkatkan penjualannya, pasti ya dia yang akan nanti membuat kita up margin. Lalu tekan HPP-nya, kita cari pembelian HPP yang lebih murah ya, atau kita buat semua cost-nya itu efisien ya, tekan cost. Nah, tekan resikonya supaya tidak ada piutang macet, tidak ada reject terlalu banyak, tidak ada defect atau tidak ada waste terlalu banyak. Ya, pastikan net profitnya berupa cash. Lah, untung berapa bulan ini? 100 juta. Lalu piutangnya berapa? 200 juta. Berarti profit kita dikantongi sama customer berpiutang. Yang ke-8, kelola net profit dengan benar agar tercipta snowball. Kemarin sudah kita bahas ya. Untuk rumus golden money management. Bisa 10, 30, 30, 30, atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kepada prioritas goalnya masing-masing. Nah, teman-teman, ini hanya contoh. Karena saya perusahaannya retail, saya memakai strategi up profit yang tadi, yang 8 ini saya tuangkan ke dalam bagan strategi. Bagan strategi ini saya namakan diagram Dupont ya, karena bentuknya itu adalah diagram Dupont. Sebenarnya diagram Dupont itu dipakai untuk keuangan biasanya, tapi ini saya pakai untuk strategi up profit. Nah, dari sini kita sudah kasih warnanya supaya ini nanti ranahnya siapa nih? Yang membuat strategi efektivitas inventory adalah manajer. Lalu yang membreakdown-nya kepada sebuah tindakan taktis itu adalah supervisor. Lalu ketika itu sama kalau di saya ya, kepala toko itu membreakdown lagi dari taktis itu menjadi kerjaan teknis harian, maka kepala toko itu yang mengawasi ini.
Jadi teman-teman ini bisa contohnya nih teman-teman. Kalau di retail itu ada istilah SPD. SPD itu sales per day atau omset per hari. Itu cara meningkatkan SPD itu dengan up STD, stroke transaction day. Sehari itu berapa stroke yang keluar itu kita tingkatkan. Artinya jumlah pembelinya naik. Atau up ABC, average per customer. Nah, kita punya cara tuh. Untuk meningkatkan omset per hari, itu yang dilakukan dari up. Bisa dilakukan dengan dua cara. Menambah jumlah pembeli atau menambah rata-rata beli. Rata-rata belanja customer kita. Kalau menambah jumlah pembeli, caranya gimana? Iklan di sosial media, join event, kemudian service excellence, supaya ada customer kita melakukan referral tadi. Untuk up ABC gimana? Nah ini ya, display genit, ya displaynya sangat menggoda, jadi pengen belanja tambahan, display di sekitar kasir, penawaran. Nah, ini contoh saja kalau di bisnis retail. Nah, di teman-teman bisnisnya masing-masing, silahkan nanti bagaimana tuas 8 tuas ini tadi di breakdown menjadi strategi, taktis, dan teknikal. Teman-teman, maksudnya gimana sih Bu? Kok strategi, kok taktik, kok teknikal? Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita bahas di bagaimana merumuskannya di dalam tabel. Namun sebelumnya, satu lagi tambahan dari saya, itu adalah bagaimana kita membuat strategi pertarungan 4 top. Kalau dulu saya itu mempunyai strateginya triple top. Kalau ini kita pakai 4 top. Apa itu 4 top ya? Yaitu kita melakukan pertarungan antara kita punya top produk, kita dapat top produk itu dengan HPP murah dari top supplier kita, lalu kita dapat top margin akhirnya, lalu kita jual ke top customer. Nah, maka teman-teman harus punya database produk apa yang terlaris tadi startnya, memberi laba terbanyak, memberi omset terbanyak. Itu didapatnya dari supplier apa. Dapatkan semua kemudahan, fasilitas atau benefit terbaik dari supplier idola kita ya, supplier idaman kita yaitu top supplier. Berarti harus punya database barang. Harus punya database supplier. Mana nih supplier bintang 7-nya kalau di dunia itu ya. Yang paling temponya paling panjang, yang suka ngasih promo, yang jaminan returnnya keren, yang pengirimannya cepat, kayak gitu ya. Lalu kita akhirnya dapatkan top margin ya. Maka margin terbaik kita peroleh dari produk mana. Lalu top customer, kita harus punya database customer terloyal kita siapa, bagaimana merawatnya supaya mereka tidak pindah ke lain hati. Selain itu teman-teman, pelaksanaan goals-nya nanti utamakan ada harmoni sehingga ada gerakan yang saling menunjang, saling mensupport satu sama lain, bukan saling mengendala. Kayak gimana itu maksudnya? Saling menghambat ya. Jangan sampai saling menghambat satu sama lain. Ya. Naikkan omset dengan efektivitas aset. Kemudian up marginnya di beberapa produk atau layanan yang kita itu memimpin di market ya, kita leading ya, kita memimpin. Kalau ini kita naikkan nggak apa-apa, yang lain nggak ada bandingannya gitu ya. Value the only one-nya itu apa, kita yang hanya kita yang bisa, itu bisa kita up margin. Lakukan ekspansi marketnya, kemudian jaga cash flow Anda supaya strategi ini lancar, lalu tekan biayanya. Itu semua membentuk sebuah harmoni, maka goals kita tercapai itu kayak nggak kerasa, ngelinding aja gitu. Nah, itu harmoni dari semua strategi. Baik teman-teman, berikutnya tadi saya sampaikan bahwa harus tentukan dulu strategi plan-nya. Aspek besar dari strategi, ya kalau tadi saya pakai 8 tuas tadi untuk mencapai goal, lalu taktiknya itu adalah langkah turunan atau subdisnya ya. Langkah atau step yang harus dilakukan untuk mencapai goal. Nah, operasional itu adalah menjadi daily activity atau tindakan rutin harian yang itu kita install ke
tim kita, tim pelaksana kita, sehingga menjadi daily activity mereka. Maka ketika setiap hari dilakukan sesuai dengan 4DX ya, kita lebih fokus kepada lead measure atau kita OKR, nah kita lebih fokus kepada aktivitasnya, maka result atau goalnya bisa tercapai. Jangan lupa tentukan PIC atau penanggung jawabnya siapa dari setiap langkah tersebut agar memastikan strategi itu dilakukan. Buat template-nya. Jadi ya, dari skala prioritas kita akhirnya tahu mana yang harus dilakukan duluan, mana yang setelah ini, mana yang setelah ini. Yang bulan ini apa? Yang bulan depan apa? Yang bulan ketiga apa? Triwulan pertama ngapain? Semester pertama ngapain? Ya, agar semuanya terpegangi ya, eh, akhirnya terlaksana, tereksekusi dengan baik. Nah, teman-teman, jangan lupakan lingkaran ini ya. Kalau teman-teman mungkin belajar ISO ada PJJA ya, tapi ini saya lebih pecah lagi ya. Pertama kita bikin plan. Goal adalah tentang plan. Sepanjang apa kita bisa berpikir bisnis kita ini goalnya sepanjang apa. Ini perlu latihan. Dari mikirin rencana besok mau ngapain, lalu minggu ini mau ngapain, bulan ini punya agenda apa, kemudian 1 tahun, kemudian 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya. Akhirnya kita bisa bikin plan. Setelah bikin plan, pastikan plan itu tadi SMART, ya, goalnya tadi SMART. Apa? Specific, measurable, achievable, relevan, dan time-based. Nah, setelah itu, sosialisasikan kepada tim kita. Jangan diempat sendiri. Seolah-olah kita sudah banyak merencanakan. Seolah-olah kita itu sudah sibuk sekali. Ternyata kok tim kita tetap kayak gitu ya. Jangan-jangan belum pernah disosialisasikan dengan baik. Ya, udah Bu, udah disosialisikan. Jangan-jangan tidak pernah dilatih timnya. Udah Bu, udah dilatih. Jangan-jangan tidak pernah didampingi dalam pelaksanaannya. Ya, setelah dilaksanakan, maka buatlah laporan. Karena report is responsibility. Karena laporan adalah bentuk pertanggungjawaban. Walaupun kita owner, kita perlu membuat laporan supaya kita ada bahan evaluasi kemarin yang benar mana, yang salah mana. Yang salah diperbaiki, yang benar ditingkatkan. Setelah kita ada laporan, maka lakukan rapat-rapat koordinasi. Jangan terlalu panjang, jangan rapatnya hanya raker aja setahun, tapi ada briefing mingguan. Kalau perlu ada briefing open dan closing harian. Mingguan ada kemudian rapat koordinasi setiap bulan. Nah, kemudian di rapat koordinasi lakukan apresiasi dan evaluasi. Apresiasi dulu baru evaluasi. Jangan langsung mencerca pekerjaan tim tapi berikan evaluasi dulu. Nah, setelah itu lakukan continuous improvement, improvisasi terus-menerus. Maka ketika kita melakukan lingkaran ini, nah ini kemudian kita lebih besar lagi. Lakukan lingkaran ini lebih besar lagi, maka kita menyebutnya melingkar, mekar. Melingkar, mekar. Oke teman-teman, semoga dipahami. Nah, apa sih yang harus dilakukan dari Bu Ana ngomong terus dari awal tadi sampai sekarang? Ini teman-teman, tulis masalahnya. Tulis solusinya, tulis action plan-nya, kemudian tulis template-nya, PIC-nya, lakukan terus koordinasi, evaluasi, koreksi, kondisi improvement. Melingkar-melingkar tadi. Contoh ini ya teman-teman. Karena saya bisnisnya retail ya teman-teman. Action plan saya, strategic plan-nya adalah up APC. Saya ingin meningkatkan rata-rata penjualan per customer. Ternyata dari data tahun lalu, per customer di toko saya itu belanjanya 39.000. Saya pengen 50.000 ini di tahun ini, supaya kalau belanjanya jadi 50.000, lalu pelanggannya dari sekian naik menjadi tambah sekian, berarti omsetnya bisa naik sekian. Tercapai di goalnya. Goal boleh tidak masuk akal asal caranya masuk akal. Ya, apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau APC? Jadi kita mau meningkatkan rata-rata belanja atau kalau bahasa di marketingnya itu bagi apa itu
basket market ya. APJ itu basket market kalau teman-teman di selain bisnis retail. Nah, strateginya untuk meningkatkan basket market atau meningkatkan APJ average per customer yaitu saya kecepatan display. Jadi itu taktiknya itu kecepatan display. Teknikalnya kawal kecepatan display dari barang datang sampai terpajang di rak. Karyawan yang libur, displaynya harus dibantu yang masuk, memastikan semua barang terdistribusi ke rak, sehingga cepat terlihat oleh customer. Perangkatnya butuh apa? Butuh perangkat DAP Daily Activity Plan karyawan, dimasukkan kepada jadwal kerjanya karyawan, itu dilakukan di jam berapa. PIC yang bertanggung jawabnya siapa? Kepala shift. Jadi yang bertanggung jawab adalah kepala shift. Nah, time-nya itu dilakukan di pekan keempat Januari. Siapa pembinanya? Pembinaannya terkait apa? Ini berarti terkait manajemen waktu. Jadi ada learning and growth yang dilakukan adalah terkait pembinaan manajemen waktu. Statusnya sudah dilakukan apa belum? Belum. Kalau sudah dilakukan ada catatan apa dicatat. Ini semua di breakdown seperti ini, kemudian dibuatnya di drive, di spreadsheet bersama, sehingga ketika timnya melakukan, kepala shift bisa mencentang status dan catatannya apa gitu. Maka nanti pihak kepala toko, supervisor, manajer, dan saya itu bisa melihat nih anak-anak sampai mana melakukan tindakan strategic plan, taktik, dan teknikalnya sampai mana. Kemudian ada catatan apa? Nanti dibahas di rapat rutinan tadi. Begitu teman-teman. Action plan itu diturunkan menjadi timeline. Timelinenya kayak seperti ini. Kalau untuk strategi aktifkan sosial media, misalnya menambah anggota di WA Group Customer. Perangkatnya apa? WA Toko. Siapa PIC-nya? Kepala shift. Ini dilakukan di bulan apa? Di minggu berapa? Bulan apa? Jadi kita tahu secara pemetaan waktu kayak gini. Oh, berarti kalau bulan ini aku ngelakuin ini dulu apa ini dulu kayak gitu. Gitu teman-teman. Semoga ada ada ahaknya. Mungkin sebelum ke closing statement, saya serahkan forum ke Mbak Bibit lagi. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah muncul pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Mbak Bibit bisa dibantu. Saya sambil mohon izin untuk ambil air minum dulu. Silahkan Mbak Bibit. Jadi Bu Ana, Masya Allah materinya. Daging semua isinya ya teman-teman ini. Saya sampai, wah ini bikin goals aja, rumusnya ternyata seperti ini. Kayak gitu ya. Ini Masya Allah sekali. Eh, Bu Ana ini materinya masih ada lagi habis ini. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa disiapkan dulu ya. Mungkin ditulis atau bisa juga dituliskan di ini di kolom komentar. Kayak gitu. Materinya masih ada lagi Bu Ana? Tinggal closing statement aja Mbak Bibit. Oh, gitu. Monggo dilanjutkan dulu aja kalau begitu Bu Ana. Biar teman-teman Siap, juga siap. menyiapkan pertanyaan terbaiknya gitu. Oke, teman-teman silahkan disiapkan pertanyaannya. Baik, kita selesaikan untuk materinya. Teman-teman ngomong-ngomong tentang goal, apa sih kok goalnya bisnis melulu gitu ya? Betul teman-teman, ini hanya session aja di mana kita membicarakan goals bisnis. Namun perumusan goal tadi, cara tadi bisa dipakai bukan hanya untuk bisnis, tapi bisa untuk semua. Kalau teman-teman mau membuat goal, kemarin saya sempat cerita tentang raker keluarga ya, maka tujuan dari ini di breakdown keluarga. Nanti ya, tadi SWOT-nya keluarga. Contoh, keluarga ini mau berperan di sosial seperti apa? Ya, itu juga bisa. Atau ini dipakai untuk menjadi pembuatan goal diri sendiri. Bisa, bisa teman-teman. Nanti beberapa komponennya ada disesuaikan. Baik teman-teman, ngomong-ngomong tentang goal, goal kita sebenarnya itu apa sih sebagai manusia?
Ini saya sampaikan beberapa materi purpose of life yang saya dapatkan di 7 tahun yang lalu, di 8 tahun ya, 8 tahun yang lalu, di mana goals itu sebenarnya ada dua, ada true goal dan ada hypnotic goal. True goal itu adalah goal yang sebenarnya. True goal itu dibuat adalah tentang goals kita, kondisi yang kita inginkan dari kita menemui ajal sampai perjalanan kita menuju ke surga. Kita ingin meninggal seperti apa? Apakah kita ingin meninggal dalam kondisi sujud? Apakah kita ingin meninggal di Masjid Nabawi? Itu bisa kita rumuskan di raker ya. Jadi kita itu akan kita mohonkan ke Allah, ya Allah matikan aku pada kondisi sedang sujud di Masjid Nabawi. Nah, itu kan Masya Allah ya kalau meninggal dunia disolatkan oleh banyak ribuan orang-orang soleh. Kemudian dimakamkan di tanah haram atau tanah suci. Nah, teman-teman, itu tentang trukul. Ada yang bocor audinya. Sebentar, saya share ulang. Nah, terus kemudian teman-teman, apapun kita, profesi kita, apapun kondisi kita, pastinya setuju ya. Kalau semua kita orang Muslim, true goal kita adalah surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman, hypnotic goal-nya, goal kita di dunia, yaitu untuk mencapai true goal itu, yaitu dari bisnisnya. Bisnis ini dibangun untuk apa tujuannya? Bisnis ini dibangun dengan cara seperti apa? Kalau punya hasil nanti jadi mobil, mobilnya untuk ke surga apa enggak? Bisnisnya bawa ke surga apa enggak? Kalau jadi rumah, rumahnya bawa kita ke surga apa enggak? Kita kayak nggak ada sempat-sempatnya untuk berpikir ini untuk foya-foya, bermewah-mewah, apa itu bermegah-megahan, berlebih-lebihan itu nggak sempat lagi teman-teman. Karena kita buat bisnis kita, kekayaan kita, harta kita semua untuk ke surga. Jadi sampai nanti kalau bajunya terlalu banyak, nanti gimana ya hisapnya gitu. Kalau ini terlalu ini, wah gimana ya hisapnya gitu. Nah, ini semua kita acuannya adalah trugul kita ke surga. Bagaimana dakwah kita, bagaimana kok dakwah keumatan kita lakukan. Kita menebar manfaat, apakah tujuannya ke surga gitu ya. Kita reminder ulang. Bagaimana diri kita, fisiknya kita pelihara kesehatannya, kita jaga kesehatannya, kita jaga pikiran kita jaga hati kita jaga jiwa kita untuk tetap lurus ke surga. Dan bagaimana keluarga di dunia ini akan menjadi keluarga di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupakan peran khalifah firat kita di muka bumi sebagai pendakwah yang menyebarkan kebaikan, mengajak orang lain amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, jika apa itu mampu maka lakukan dengan tanganmu, jika tidak bisa lakukan dengan lisanmu, dan jika tidak bisa lagi ingkari dengan hatimu, dan itu selemah-lemahnya iman. Itu teman-teman goal yang sesungguhnya. Goal yang kita bahas tadi terkait bisnis adalah salah satu dari sekian banyak goal yang harus kita tuliskan, dari sekian banyak goal yang harus kita pintakan untuk doakan kepada Allah. Teman-teman, umur itu adalah kesempatan kita yang akan kita pertanggungjawabkan. Perjalanan kehidupan manusia masih sangat panjang. Kita lagi di sini nih.
lagi di alam dunia. Selanjutnya untuk menuju surga, insya Allah, amin. Masih banyak apa ya destinasi-destinasi yang harus kita jalani. Ingat satu hari di akhirat, ukuran padang mahsyar itu 4.000 tahun ya. Ada yang menyatakan bahwa 64 umur manusia itu sama dengan 1,5 jam di alam kubur atau 2,3 menit. Umur kita hanya sekitar itu, teman-teman. Kita hanya tinggal berapa menit? Nggak ada yang tahu. Maka umur kita yang sependek ini mau kita apakan? Sayang sekali dong kalau kita larut dalam kesia-siaan. Apalagi larut dalam sebuah keburukan, sakit hati tiada bertepi. Masya Allah itu rugi sekali. Nah, teman-teman, sebagai closing statement kita, semoga apa yang kita ikhtiarkan yang nanti semoga juga mendatangkan keberhasilan dari kesungguhan ikhtiar kita, tidak membuat kita menepuk dada bahwa kita adalah yang membuat berhasil karena kita pandai, karena kita berpengalaman. Lalu kita sombong di hadapan Rob kita. Maka ingatlah ya teman-teman, sebaik-baik dunia adalah yang mendekatkan kita ke surga dan sebaik-baik bisnis yang mendekatkan pelakunya kepada Tuhannya. Teman-teman, mohon ingatkan saya dan nanti jika saya tidak ditemui oleh teman-teman di surga, cari dan ajak saya. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi di setiap kebaikan yang semakin baik. Semoga Allah selalu ridho sama kita. Jazakumullah khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas materinya malam ini. Masya Allah, materinya berat sekali teman-teman ya. Gimana teman-teman sudah mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya? Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini dari Mas Eko ingin memperkenalkan dulu apa sih itu SBC. Tadi juga sempat dibahas sama Bu Ana ya. SBC itu apa dan mungkin banyak di sini yang belum tahu. SBC itu komunitas apa sih kayak gitu. Nah, mungkin Mas Eko monggo bisa membantu untuk menjelaskan. Oke, di sini. Oke, udah masih di sana. Masuk ya suaranya? Masuk Pak Eko. Wah, Masya Allah, ini berat ini menyampaikan di sesi puncaknya, klimaksnya tadi luar biasa materinya Bu Ana, Masya Allah. Jadi malam yang syahdu ini kayaknya tadi diingatkan kembali ya teman-teman tentang goal yang sesungguhnya luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya lihat tadi ada 75 member ya yang yang hadir di malam hari ini. Dan beberapa namanya kayaknya asing ya atau mungkin baru kenal gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang dari apa luar SBC gitu ya atau umum, dapat informasi, dapat link gitu ya. Lalu kemudian tertarik untuk ikut webinar. Sebenarnya apa sih SBC itu gitu ya. Nah, ini izin untuk memperkenalkan singkat saja Bapak Ibu. Mungkin nanti sebelum sesi tanya jawab ya, biar malamnya ini nggak jadi malam yang banyak pertanyaan gitu ya. Kira-kira apa itu SBC gitu kan. Baik, yang pertama izin kami kenalkan Bapak Ibu tentang siapa sih founder dari SBC itu. Foundernya adalah Coach Ridwan Abadi. Beliau itu meresmikan SBC kurang lebih tahun 2016 lalu saat kebiarwirausahaan yang ketiga, dan salah satu visinya atau keinginannya gitu ya, dan juga menjadi impian kita bersama, Alhamdulillah, yaitu adalah pengen sama-sama mengajak kita membernya itu untuk ayo sama-sama kita menjadi pengusaha yang sukses berkah gitu ya. Jadi sukses di dunia dan juga sukses di akhirat seperti itu. Artinya sayang Bapak Ibu kalau yang disampaikan pada tadi ya, kita yang sukses pikirin dunia tapi
Masya Allah bekal kita menuju akhirat belum disiapkan. Nah itu jangan sampai naudzubillah min dzalik. Nah ini salah satu visi misinya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu akses websitenya itu insya Allah nanti juga ada. Salah satu visinya adalah berkontribusi dalam membangun peradaban sukses berkah. Dan budayanya ada berkah, berbagi, empati, ridho, kapasitas, antusias, dan juga halal. Mungkin singkatnya nanti biasanya di forum-forum kegiatan pelatihan bisnis, biasanya ini akan selalu disampaikan dan digaungkan bareng-bareng Bapak Ibu. Dan ini beberapa gerakan nasionalnya yang selalu digaungkan juga, yaitu adalah yang pertama waktunya berbagi, hidupan sunnah, dan juga belanja di saudara. Kalau di chapter kerja, Kediri, Tulungagung, Kertosono, Blitar, nah ini memang wilayahnya agak luas ya. Beberapa kegiatannya mungkin contohnya seperti gambar-gambar di bawah itu Bapak Ibu. Jadi beberapa yang sudah kita lakukan dan ini selalu menjadi apa ya habit. Insya kita biasakan ke teman-teman juga untuk sesama member saling apa ya belanja di saudara, kemudian saling mengingatkan untuk ayo hidupkan sunnah dan juga ayo kita sama-sama berbagi seperti itu. Ini sosial medianya Bapak Ibu, nanti bisa di follow juga informasi-informasi yang lengkap di sana. Dan ini juga YouTube-nya yang insya Allah nanti juga ada beberapa video podcast yang sangat daging sekali. Mungkin Bapak Ibu kalau kelewatan nih webinarnya, pengen tahu atau mungkin nanti eh, ada nggak pemateri lain di bidang A, di bidang B, di bidang C. Nah, silakan, monggo Bapak Ibu nanti bisa lihat di SBC TV Channel. Nah, di situ nanti juga ada bagaimana para praktisi bisnis itu sharing akan pengalaman menjalankan bisnisnya seperti itu. Ini beberapa programnya. Ada KIP, ini cocok buat Bapak Ibu yang belum punya usaha, tapi kalau di webinar ini kayaknya mayoritas sudah punya usaha nih. Nah, kalau KBB itu kelas untuk teman-teman yang pengen ngomset. Ya, fokusnya marketing, jualan, gimana caranya ngomset, lah itu di KBB. Kalau UYC, nah ini udah kelasnya teman-teman yang sudah ngomset tapi pengen sistemasi bisnis. Nah, itu cocok banget buat ikut yang di UYC. Dan nanti kabar baiknya Bapak Ibu, UYC ini sudah diselenggarakan selama kurang lebih 7 kali. Saya, Bu Ana, dan teman-teman yang lain itu sekarang masuk di batch ke-7. Dan insya Allah untuk UYC 8 itu sudah dibuka. Tapi nanti sarannya adalah harus mengikuti kegiatan Gebiar Wirausaha Bapak Ibu. Gebiar Wirausaha ini adalah kegiatan yang sifatnya nasional, 1 tahun sekali. Pintu gerbangnya teman-teman masuk ke UYC biasanya melalui Gebiar Wirausaha itu. Monggo nanti ada informasi lebih lengkap. KLP ini untuk teman-teman yang pengen scale up bisnisnya. Jadi sudah pengen buka cabang gitu ya. Sudah sukses nih di satu kota, pengen buka cabang di berbagai kota. Nah, itu cocoknya di GLP. Dan ini diadakan 2 tahun sekali, Bapak Ibu. Lalu ada SCF, yaitu untuk teman-teman yang pengen bisnisnya itu IPO gitu ya. Nah, itu bisa di kelas SCF. Dan juga ada teman-teman yang pengen mungkin menjadi mentor bisnis. Nah, itu juga ada di SBC Mentor Academy, seperti itu. Oh ya, selain program ini juga sekarang dalam waktu dekat, insya Allah kita juga ada proyek keumatan. Still and silent, calm before the storm, gold and diamond, jewels behind the throne, into the night, out of the dark, take to the sky, chasing the stars, all that we said. Ya, singkatnya seperti itu ya, kurang lebih video kompleksnya, desainnya. Dan alhamdulillah ini proses pembangunannya, lokasinya ada di Batu. Teman-teman kemarin juga sempat ke sana gitu ya, untuk melihat langsung bagaimana. Izin, Oh ya, boleh Bu, nambahkan. iya, izin sharing untuk yang ini karena baru Siap. masuk rumah dari ke situ tadi. Wah, ini Bu Ana tadi habis dari rumah ini, keren. Habis dari lokasi ini. Boleh Bu sharing tentang lokasinya yang terupdate Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko. Jadi teman-teman, Alhamdulillah tadi jam 7 itu kita baru masuk rumah. Kita pulang dari Batu melihat tentang proses ini progresnya PPSB ya, Pondok Peradaban Sukses Berkah. Dan ketemu dengan Coach Ridwan Abadi, apa sih yang menjadi unek-unek beliau sampai memunculkan ini? Apa yang mau disolusikan dari permasalahan masyarakat yang ada? Beliau menyampaikan panjang, namun saya mengutip satu aja dari yang beliau sampaikan, ini sangat tendang banget. Kemarin saya ngalamin sendiri, berhadapan dengan satu klien, yang bikin saya nangis waktu konsultasi online. Jadi beliau tadi menyampaikan tentang disinilah nanti para pengusaha muslim akan datang.
mereka saling tukar ilmu, dan disinilah pengusaha muslim nanti bisa mengirim anak-anaknya untuk belajar karakter sebagai seorang muslim, belajar tentang agama dan belajar tentang bagaimana membesarkan bisnisnya. Karena teman-teman, sekarang ini kita mengalami banyak tantangan di generasi anak-anak kita yang akan mereka hadapi itu jauh lebih menakutkan dari apa yang kita hadapi. Tantangan zaman begitu luar biasa. Masya Allah, apa ya, kita sendiri aja di rumah itu berhadapan dengan 1, 2, 3 anak aja, Masya Allah, bingung nih anak kita gimana gitu ya. Apalagi dengan bangsa ini. Terus kemudian teman-teman, banyak sekali kita, teman-teman pasti pernah mengalami, ada pengusaha muslim yang keren bisnisnya, tapi ngapunten kurang soleh. Ada pengusaha, ada seorang yang sangat soleh, tapi tidak profesional manajemen bisnisnya. Jadinya sebenarnya PPSB ini punya tagline memprofesionalkan yang taat dan mentaatkan yang profesional. Dapat gambarannya kan ya, berarti visinya seperti apa. Dan di situ tadi saya juga menyampaikan beberapa cita-cita saya karena beberapa tahun 2023 pertengahan saya pernah mengikuti visit company di Ciputra Group, dan di situ itu saya melihat bagaimana kawan lama grup S Hardware, Informa, Chatime, Living Word, Rupa-Rupa, Kayu-Kayu, Ciputra Group, BCA Group, kemudian Accurate, itu mereka membangun kerajaan bisnis dari keluarga. Dan yang menohok lagi teman-teman, founder dari kawan lama grup memberikan saya satu buku yang di situ statementnya keluarga mereka 70-80% adalah ayat Al-Quran dan hadis kita. Dan mereka pakai itu. Kita bagaimana? Terima kasih Mas Eko. Ya, Masya Allah. Ya, Bu Ana ini barusan dari lokasi ya, jadi pasti sangat ngerasain betul gitu ya, bagaimana spiritnya dari pembangunan ini yang luar biasa ya, kita perjuangkan bareng-bareng. Dan itu nanti Bapak Ibu juga bisa terlibat ya dalam proses ini. Mungkin nanti kalau ada info boleh nanti Bapak Ibu bergabung begitu ya. Next, karena waktunya terbatas. Nah, ini chapter atau titik-titik ya, kawasan yang hari ini alhamdulillah menjadi perwakilan dari SBC. Kurang lebih ada 23-24 tersebar Bapak Ibu dari berbagai kota. Ada yang di Jogja, ada yang di Pekalongan, Simo, Sidoarjo, Mojokerto, Kerjo, Kediri, Jombang, Blitar, Tulungagung, dan juga Kertosono, dan masih banyak daerah-daerah yang lain. Jadi Bapak Ibu, bagi yang hari ini mungkin wilayahnya tidak di Blitar sama seperti Bu Ana, itu bisa ikut chapter di beberapa tempat ini. Nanti bisa menghubungi saya, selalu akan saya arahkan untuk ke chapter terdekat seperti itu. Kalau di Kediri atau Kerjo ini beberapa mentor atau fasilitator yang insya Allah nanti juga akan mendampingi Bapak Ibu untuk di KPP-nya seperti itu. Kalau di WIC langsung nanti sama founder kami, Coach Ridwan Abadi, seperti itu. Oke, mungkin sekilas seperti itu saja untuk perkenalannya. Selanjutnya mungkin informasi GWU, kebiarwirausahaan nanti akan disampaikan oleh host kita. Silakan Mbak Bibit. Terima kasih Mas Eko atas penjelasan soal SBC tadi. Setelah berikutnya saya akan jelaskan soal GWU ya teman-teman. Apa sih kebiarwirausahaan itu? Ya, ini ada teasernya, mungkin bisa diplay dulu Mas Eko. Tentu hikmah yang terbaik bukan hikmah yang membesarkan diri kita, karena hikmah yang terbaik adalah hikmah yang membuat kita tambah dekat sama Tuhan kita. Pengusaha muslim yang hebat yang punya iman, dia melihat lapangan usahanya begitu luas.
Allah seluruh teman-teman yang hadir di dan saya cintai karena Allah seluruh teman-teman yang hadir dari seluruh Indonesia yang datang ke ruangan ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua ya. Yang sudah punya bisnis angkat tangan. Inilah awal bisnis kita, melibatkan Allah. Bismillah. Sukses, berkah. Sukses, berkah. Ya Allah ini Maha Kuasa. Apa aja bisa dilakukan, apa aja tanpa kecuali. Yang tidak pernah menemukan kesalahan dirinya, dia tidak akan pernah menemukan solusi untuk berubah. Kita sambut Coach Ridwan Abadi. Mbak Bibit. Ya, jadi GWU atau Geber Wirausaha ini acara tahunan dari Komunitas SBC. Dan kalau tahun sebelumnya itu diadakan di Jogja, tapi tahun ini di Jawa Timur, tepatnya di Batu. Lokasinya fix di Batu ya kemarin ya Mas Eko ya? Masih belum. Oh masih Malang. Ya, lokasinya di sekitar Malang. Itu akan diadakan di tanggal 8 sampai 9 Februari. Dan teman-teman untuk tiket untuk GWU ini adalah bisa dibilang gerbang untuk mengikuti OYC 8 ya tahun depan bulan berikutnya ini. Setelah OYC 7 selesai nanti akan ada OYC 8 dan bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk bergabung di OYC 8, gerbangnya ya di GWU ini. Dan untuk tiketnya kemarin itu kita ada di harga 1.500.000 dan dari officialnya ada potongan 500.000, tapi dari chapter kerja khusus untuk Anda yang ikut, untuk Bapak Ibu yang ikut di webinar malam ini, itu kita kasih potongan 50% Bapak Ibu, gitu. Dan mungkin ini hanya berlaku sampai besok ya, sampai tanggal 3. Dan selain itu, untuk Bapak Ibu yang bergabung, yang mau ikut GWU dan daftar sampai tanggal 3 besok, yang masih di area lingkup kerja atau di Kediri, Jombang, Blitar, itu ya Tulungagung, itu pokoknya lingkupnya kerja juga akan dapat fasilitas free penginapan grade D. Kemarin kita sudah buka grade A, B, C dan ternyata sold out semua, alhamdulillah. Dan sekarang kita buka untuk yang grade D Bapak Ibu.
Eh, ini terbatas Bapak Ibu ya kuotanya dan hanya sampai besok di tanggal 3 kayak gitu. Dan kalau nanti Bapak Ibu berminat untuk daftar GBU, monggo bisa hubungi Mas Eko, nomornya ada di layar. Untuk vouchernya nanti juga bisa dijelaskan sama Mas Eko dan cara pendaftarannya juga sekalian nanti. Kalau Bapak Ibu lebih pendaftarannya lebih dari tanggal 3, nanti akan dapat potongan di official tadi yang cuma 500.000 lah. Sedangkan dari kerja sendiri sampai tanggal 3 besok kita di harga 750.000 Bapak Ibu. Tuh. Ini terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dimaksimalkan sampai tanggal 3 besok gitu. Dan ini materi soal materi tadi Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya. Mungkin bisa mulai open mic habis ini ya. Kita utamakan yang open mic dulu seperti itu. Angkat tangan dulu Ibu ya, Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya. Bu Ana sudah siap untuk jawabannya Bu Ana? Siap. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Monggo Bu Sari. Halo. Assalamualaikum Bu Ana. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sari? Alhamdulillah saya matur suwun jazakumullah khairan Mbak Piptu dan jawab saya kemarin. Biasanya kita tapi dengan materi webinar malam ini saya jadi ada gambaran runut dari Bu Ana untuk framework retail itu secara detail seperti apa. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan pertama, toko saya itu ada di pinggiran kota Bu Ana, jadi itu di perbatasan antara 3 kabupaten. Itu apakah saya punya potensi untuk memesan seperti kota-kota besar? Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu punya kelemahan untuk disiplin eksekusi sama untuk abundance mentality yang bisa mengeksekusi secara besar-besaran gitu loh. Jadi kayak takut melangkah gitu loh. Itu ada solusinya apa Bu Ana? Itu saja dari saya. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari Solo kan ya? Jadi Bu, ini nyempil dulu di kerja ini. Gak apa-apa Bu, nyempil lama juga boleh kok Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama tadi sempat saya tulis di kolom chatnya ya. Sangat mungkin kok Bu, walaupun posisinya tidak di kota besar. Pada dasarnya semua bisnis itu asal bisa menemukan segmen marketnya, memberikan produk atau layanan yang market fit, itu dimanapun bisa Bu. Jadi dilakukan strategi marketingnya, ketemu antara demand supply-nya, antara market fit kemudian dengan produk fitnya, oh udah Bu. Segmen marketnya ketemu itu dimanapun bisa Bu. Ini saya sedikit tentang Outlook 2025 ya. Jadi ada pemangkasan mata rantai distribusi barang. Yang itu kalau tidak kita sikapi segera, itu sangat berbahaya kepada cost structure-nya kita atau cost biaya kita di perusahaan. Jadi dari ekonomi Outlook 2025 salah satunya tadi kosongnya market middle, kemudian berikutnya adalah pemotongan mata rantai distribusi barang. Sebenarnya ini sudah berawal lama, cuman parah, semakin kesini semakin parah. Jadi bisnis itu nanti dari production itu langsung distribusinya ke konsumen. Jadi semakin banyak B2C. Nah, maka ketika kita sudah membiasakan diri, dimanapun kita berada, langsung ke konsumen ya gitu ya, itu bagus banget. Gitu Bu Sari. Untuk ekonomi outlook-nya yang terkait ekonomi outlook. Kemudian ini Bu Sari juga tadi tentang bagaimana saya itu lemah di eksekusi.
Ya, tapi gimana ya Bu supaya strong itu? Memang Bu, ketika kita itu dalam tindakan dalam bisnis itu tindakan itu dibagi menjadi 3. Soft skill, apa itu kok soft skill? Apa? Eh, soft skill-nya adalah soft skill, kemudian konseptual, lalu teknikal. Kalau kita kuat di ini semuanya harus ada yang ini Bu. Sebagai owner kita harus kuat di soft skill, jadi visioner, kita punya long term goal-nya itu nendang banget, strong way-nya bagus kayak gitu ya. Itu soft skill ya, karakter kita bagus. Kemudian konseptualnya, jika kita itu bagus di konsep Bu, kita harus punya eksekutor yang teknikal ini Bu. Jika tidak ada eksekutor, kalau kita lemah di eksekutor, sebenarnya apakah nggak bisa diasah? Bisa kok, asal kita disiplin. Disiplin dengan timeline, lakukan apa yang Anda rencanakan hari itu. Nah, maka kita hire tim itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita hanya eksekutor, kita cari tim yang pemikir, yang bikin konsep. Ya. Kalau kita hanya konseptor, maka cari timnya eksekutor. Gitu. Dan kadang-kadang kita itu suka cari tim yang sama dengan kita, padahal kita harusnya cari tim sesuai kebutuhan kita yang bisa melengkapi kekurangan kita gitu. Jadi lengkapi. Dan biasanya Bu, pasangan kita adalah kelengkapan kita. Seperti sandal, satunya kanan, satunya kiri. Kalau kiri semua dipakai juga nggak enak. Kalau kanan semua dipakai juga nggak enak. Saya itu lebih ke detail dan konsep. Suami saya itu eksekutor. Jadi pasangan itu biasanya saling melengkapi. Semangat Bu, insya Allah selagi kita ada yakin dan ada ikhtiar yang kita lakukan, setiap ikhtiar kita Allah akan balas dengan hikmah, dengan hidayah, dengan ilmu, dan juga dengan keberhasilan. Semangat Bu Sari, semoga menjawab. Yes, siap Bu Ana, matur. Sudah menjawab Bu Sari ya pertanyaannya tadi. Iya Mbak Pipit. Bapak Ibu mungkin ini pertanyaannya nanti kita batasi sampai jam 21.30 ya. Untuk pertanyaan lain nanti yang mungkin belum terjawab atau yang mungkin terpikirkan setelah waktu berakhir nanti bisa ditanyakan melalui grup atau bisa juga ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di grup gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin angkat tangan untuk bertanya? Mungkin kalau nggak ada kita ke kolom chat ya Mbak Bibin. Iya Bu. Pripun Bu Ana? Kita ke kolom chat kalau tidak ada yang raise hand. Oh ya. Kolom Bagi chat teman-teman tadi. yang bagi teman-teman yang tadi bertanya, sebagian sudah saya balas di kolom chat ya. Tentang diversifikasi sudah saya jawab. Ini mungkin ini yang ada belum dari Pak Andi. Pak Andi. Iya, ada pertanyaan dari Pak Andi, Bu Ana. Iya, ya. Saya bacakan Bu Ana ya. Ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya untuk bisnis toko retail dalam cara meningkatkan omset melalui STD, di mana area coverage 2 km tadi ada beberapa kompetitor. Pertanyaan 1, strategi apa yang baik untuk dilakukan? 2, berapa persen yang perlu disisihkan dari margin untuk melakukan strategi tersebut? 3, untuk meningkatkan APC, apakah produk STAR perlu juga digunakan untuk strategi peningkatan APC? Monggo Bu Ana. Siap. Oh, bagus sekali ya Pak Andi. Ya, baik. Bismillah. Pertanyaan pertama tentang up STD melalui up STD. Coverage areanya 2 kilo. Pertanyaannya strategi apa yang baik untuk dilakukan? Kalau untuk apa itu ekspansi market menambah STD, biasanya kita itu ketika kita tahu ternyata toko kita itu hanya dikenal oleh jarak 2 kilo gitu ya. Maka yang kita perlu kita lakukan yaitu awareness pertama, memperkenalkan toko kita.
Setelah awareness, kita memperkenalnya memakai apa? Apakah di sini ada toko ini loh, hanya seperti itu? Apakah itu menarik? Jika itu menarik, silahkan. Tapi kalau itu ternyata kurang menarik, berarti sebentar. Jika itu menarik, silakan dilakukan. Jika itu kurang menarik, saran saya, sekalian kita memperkenalkan toko kita, maka lakukan promo. Karena ketika kita dikenal dengan promo, itu lebih menggigit ya dikenalnya, bukan hanya sekedar pengenalan diri. Jadi ini terkait pertanyaan kedua, berapa persen yang disisihkan dari margin untuk melakukan strategi tersebut. Saran saya teman-teman, alokasi budget marketing tidak lebih dari 10% profit. Ya, tidak boleh dari 10% profit. Jika memang dirasa sangat perlu maksimal itu 20%, tapi biasanya kisarannya di bawah 10% profit. Bukan 10% omset ya, 10% of profit. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan APJ, apakah produk STAR perlu jika digunakan untuk strategi peningkatan APJ? Bisa jadi perlu. Bisa jadi perlu. Karena itu dibutuhkan setiap hari. Salah satu contoh simpel aja, di minimarket kami itu ada namanya bumbu saulek. Jadi di meja kasir itu kita siapkan cabai rawit, bawang merah sama bawang putih yang sudah dibungkus itu 5 ribuan. Maka ibu-ibu yang belanja itu, Bu sekalian Bu, bumbu sauleknya tinggal ngulek, udah dikupas gitu. Maka itu langsung mereka ambil 2, ambil 3, ambil 1 gitu. Jadi itu langsung bisa meningkatkan APJ. Padahal bumbu itu tiap hari laku. Jadi top produk itu bisa untuk meningkatkan APJ. Walaupun itu sudah laku, tidak perlu dipromokan, tapi ternyata itulah yang menarik. Contoh begini teman-teman, kita membuat promo di produk A. Padahal produk A itu tidak dibutuhkan masyarakat. Kira-kira market kita bergeming atau tidak? Lah itu promo barang itu loh, kita nggak pernah membutuhkan barang itu ya buat apa beli gitu kan? Artinya butuh traffic market, butuh daya tarik magnet marketnya itu supaya bisa masuk ke kita, bisa mau datang ke kita. Salah satunya adalah menggunakan produk STAR untuk promo agar naik APJ-nya. Begitu Pak Andi, terima kasih. Keren pertanyaannya. Semangat Pak Andi. Semoga menjawab. Gimana Pak Andi sudah menjawab kegalauannya malam ini? Masih ada enggak ya Pak Andi ya? Ini kurang 5 menit lagi Bu Ana. Kita lanjutkan satu pertanyaan lagi atau gimana Bu Ana? Boleh, boleh. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Imam. Untuk membuat pipeline dan strategi yang Ibu sampaikan, apa ada referensi buku yang bisa saya baca Bu untuk pemahaman lebih mendalam? Untuk membuat pipeline dan strategi yang Ibu sampaikan, apa ada referensi buku yang bisa saya baca untuk pemahaman lebih mendalam? Mungkin untuk buku, ini kalau buku, apa ya itu judulnya lupa. Coba nanti saya cari judulnya ya Pak Imam. Saya ada buku marketing, tapi saya nggak baca dari itu sih. Saya itu orangnya visual audio Pak. Jadi kalau membaca kurang, tapi biasanya kalau buku itu saya belinya audiobook. Jadi saya ngedengarkan. Kalau tentang tool tadi yang saya sampaikan, saya sih dapatnya dari kelas Pak, dari OYC, dari kelas OYC, dari beberapa kelas yang saya ikuti di tempat lain, dan tadi saya ramu supaya mudah dipahami aja, gitu Pak. Kalau referensi buku. Sebenarnya teman-teman mohon doanya, insya Allah 2025 ini saya launching 2 produk keilmuan, yaitu buku dan juga e-course. Semoga bisa rilis ya, bisa lancar dan bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Insya Allah berkabar lah nanti kalau sudah launching. Mohon doanya. Gitu Mbak Wipit. Siap Bu Ana.
Ini satu pertanyaan lagi mungkin Bu ya, masih ada dari ini ada Boleh. dari Pak Wahono. Apakah juga cocok untuk pengelola yayasan yang akan mendirikan SMP Tahfidz, Bu Ana? Cocok. Jadi teman-teman, tadi Pak Wahno, saya punya pengalaman ada 3 yayasan yang saya dampingi, saya menerapkan bisnis roadmap tadi dan juga menerapkan bisnis model canvas. Dan Masya Allah ternyata tadi Pak, ini bahkan yayasan ini yayasan pendidikan sekolah Islam loh. Jadi ternyata beliau-beliau itu soleh banget ya, tapi memang belum profesional ya. Tadi makanya saya kemarin juga sampai merinding ya. Saya dihadapkan di beberapa raker yayasan. Jadi ikut membersamai raker beberapa yayasan pendidikan dan itu saya pakainya sama Pak, pakai tool bisnis ini. Bagi bisnis itu endingnya adalah profit. Tapi bagi satu yayasan itu bagaimana dakwah ini semakin masif, dakwah ini semakin besar. Ya, bagaimana mendapatkan murid semakin banyak, kemudian sustain sekolahnya gitu ya, supaya dakwah ini terus lanjut. Sangat mungkin Pak, sangat cocok. Ini teman-teman insya Allah dari berbagai kota ya, di Jombang ada Pak Andri juga yang menggunakan ilmu ini untuk mengelola yayasan. Kemudian di Kediri ada beberapa klien saya yang dari Kediri juga saya dampingi. Di Blitar saya juga ada mendampingi sekolah. Dan ada yang mengajukan ini dari Surabaya, Malang, dan Sumatera Utara. Nah, jadi untuk didampingi secara ini untuk di bisnis bukan apa di yayasannya, pengelolaan yayasan. Ini yang mendirikan SMK Tahfidz Enterprise juga ada Pak. Jadi sangat relate. Semoga nanti bisa ada kesempatan ya Pak belajar lebih lanjut tentang ini dan bisa saling bermanfaat. Amin. Semangat Pak Wano. Ya, gimana Pak Wahono sudah terjawab ya, ternyata sangat cocok untuk SMP Tahfidznya. Teman-teman yang lain mungkin yang masih bertanya-tanya nanti bisa dikirimkan ke grup ya, karena sekarang sudah jam 9:30. Sebelum gimana Bu Ana? Ini ada satu pertanyaan mungkin Mbak Pipit. Ada satu. Dari Bu Budin ya. Assalamualaikum Bu Ana, mohon penjelasan tentang KIB. Ya, mungkin tentang KIB nanti akan dijelaskan di grup ya. Mas Eko mungkin nanti bisa bantu tentang KIB bagi teman-teman yang masih memulai bisnisnya. Gitu. Oke, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama Mas Eko gitu ya Bu ya. Betul. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan soal materi malam ini atau tentang apa itu SBC atau mungkin tentang GWU, bisa nanti bertanya melalui grup ya Bapak Ibu. Kita ada grup khusus untuk webinar malam ini, mungkin nanti mungkin linknya akan di-share nanti sama Mas Eko ya. Oh sudah di-share ternyata Bapak Ibu di kolom chat, monggo bisa join. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup webinar malam ini, saya ingatkan kembali ke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang merasakan manfaat atau tadi mendapatkan banyak insight dari webinar malam ini ya, dan merasa ingin berinfak, monggo infaknya bisa disalurkan melalui rekening yang ada di kolom chat atas nama Mbak Siti Nurainiyah ya. Saya ucap, nah ini di-share lagi tadi sama Mas Eko di kolom chat. Bisa nanti disalurkan melalui situ ya Bapak Ibu. Dan mungkin ada tambahan lagi dari Bu Ana mungkin? Oke Mbak Pipit, closing statement aja walaupun tadi udah ini boleh ya Bapak Ibu menambahkan sedikit. Monggo Bu Ana. Begini teman-teman, pasti kita sebagai manusia punya banyak peran.
banyak peran ya. Peran kita menjadi seorang istri, ada yang jadi seorang suami, anak, menjadi orang tua, menjadi adik, menjadi kakak, menjadi menantu. Tapi kita juga pernah punya peran sebagai manusia muslim, seorang muslim yang khalifah fil ard. Teman-teman, dakwahkan, sampaikan walaupun satu ayat. Silahkan teman-teman, jika teman-teman mendapatkan manfaat, kebaikan dari semua yang kita lakukan malam ini, share ke teman-teman yang lain agar kebaikan itu tidak berhenti hanya di teman-teman malam ini saja. Ya, agar setiap rantai pahala kita ada di dalamnya. Oke teman-teman, semoga banyak kesempatan kita untuk bersuara lagi. Jangan lupa nanti ketemu saya dan teman-teman yang lain tentunya di GWU 11. Insya Allah nanti kita bisa sharing lebih banyak lagi karena akan ada corner konsul ya. Jadi ada stand di mana teman-teman bisa konsul ke beberapa mentor. Nah, karena itu di divisi saya udah siapkan untuk teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Bibit. Saya mohon maaf, pasti yang banyak bicara ini banyak salah ya teman-teman. Mohon maaf, dimaafkan ya. Terus kemudian semoga ada kebaikan, ada kemanfaatan yang bisa kita ambil dari malam ini. Yang baik-baik dari Allah, yang salah-salah, yang nggak jelas itu dari saya. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di grup. Nanti insya Allah walaupun agak telat-telat dikit, tetap saya jawab. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk kebersamaan kita malam ini. Mohon maaf, saya akhiri sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas kehadirannya malam ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar malam ini. Saya tutup webinar malam ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Bu Ana tadi bisa bermanfaat semua. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.